Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di pose, yaitu pola semesta. Melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang sebuah perbedaan pandangan. Di sini saya sudah mempunyai beberapa bahasan ya tentang sebuah perbedaan pandangan. Kita akan membahas perbedaan pandangan di sini dengan lebih terperinci. Ada mulanya kita dalam menyikapi sebuah pandangan pada konteks apakah pandangan kita benar atau tidak. Sebenarnya itu kita harus memaksa untuk diri kita berpikir luas. Kenapa? Karena di saat pandangan kita memang menurut kita benar, tapi apakah memang sudah 100% benar atau memang hanya itu sebuah keraguan kita saja? Karena jika kita yakin akan sebuah pandangan yang menurut kita benar, maka tidak akan ada keraguan saat kita memperdebatkannya. Setiap pandangan pasti akan diperdebatkan dan pada intinya ada hal yang memang harus jadi pakem-pakem dalam kita memiliki pandangan. Menurut saya perbedaan pandangan itu di Indonesia ya memiliki sebuah makna, memiliki sebuah, jika kita telah lebih dalam, karena ada perbedaan situlah maka ada pula keindahan di dalamnya. Makanya seperti perbedaan di pandangan di Indonesia, contohnya adalah mungkin kita ambil sejak zaman dahulu ya, ada perbedaan tentang pandangan beragama. Di Indonesia itu sangat banyak suku-suku, agama-agama, dan mungkin bahasa pun kita banyak macamnya. Tetapi kita coba telah bagaimana orang-orang terdahulu, mungkin sebagian orang yang mempertahankan keberagaman itu, namun tidak memungkiri bahwa memang ada beberapa orang juga yang terlalu over untuk menanggapi sebuah problematika ini kan. Dan orang yang mempertahankan problematika dengan konsep kebenarannya masing-masing pada agamanya masing-masing, saya menyebutnya sebagai sudah over ya orang seperti itu. Mungkin memang jika dalam agama saya ada mungkin ada hadis-hadis atau ada dalil-dalil yang mengharuskan untuk kita itu tidak seperti contohnya memberi selamat atau memberi ucapan, tapi kembali lagi ke sistem yang ada di Indonesia. Menurut saya mungkin di beberapa negara fatwa itu berlaku ya, tetapi di Indonesia ini mungkin banyak fatwanya, banyak pendapat dari para ulama juga masing-masing, sehingga memang kebenarannya ya kebenaran mereka masing-masing, pendapat mereka masing-masing. Dan mungkin ada orang yang mengikuti sebagian para ulama yang berkata A, ada orang yang mengikuti sebagian ulama yang berkata B, bahkan ada orang yang mengikuti sebagian ulama yang berkata C. Dalam konteks ini kita harus melihat titik tengah ya, karena memang tidak semua hal tuh memang harus dikatakan benar. Karena yang menurut kita benar saja terkadang itu belum tentu benar 100%. Dalam perbedaan pandangan ini beberapa orang mungkin bisa menerima, dan beberapa dari kita juga ada yang memiliki sebuah kognitif yang masih mempertahankan kebenarannya hanya dalam satu sisi saja, sedangkan kita tidak melihat dari berbagai sisi. Itulah mungkin yang saat ini sering terjadi ya, karena kita tidak bisa menjudge seseorang apakah itu benar atau salah. Seperti contohnya sebuah maling, mungkin maling secara konteks maling itu adalah perbuatan yang jahat, tapi bukannya saya mendukung atau saya membenarkan juga ya. Cuman kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Apakah di dalam kehidupannya, kenapa dia sampai berbuat seperti itu? Pasti ada sebab dan akibat sehingga memaksa dia untuk berbuat hal yang seperti itu. Ya, yang mungkin menurut orang seperti kita umumnya adalah hal tersebut adalah hal buruk ya. Bahkan kita tidak tahu bagaimana kehidupannya, atau mungkin ekonomi mereka mungkin sudah habis atau tidak ada untuk materi bertahan hidup ke depan, sehingga dia harus mencuri mungkin kan. Ya, contohnya seperti itu. Kita tidak bisa melihat satu konteks dari satu pandangan saja, dari satu sisi saja. Kita harus melihat konteks dari berbagai sisi, berbagai model, berbagai pola lah. Semakin berkembangnya zaman, maka gagasan, ide, dan sebuah pemahaman semakin berkembang ya. Mungkin beberapa ada yang berkembang ke ranah positif dan beberapa ada yang berkembang ke ranah negatif. Lagi-lagi kita dituntut untuk melihat dengan pandangan yang luas. Karena seperti contohnya Instagram atau contohnya TikTok, ada orang yang beranggapan bahwa TikTok itu merusak. Namun di satu sisi lain, ada juga yang beranggapan bahwa hal itu bermanfaat. Memang kalau digaris besarkan, banyak generasi yang mungkin sudah salah kaprah dalam menanggapi tren pada TikTok. Tetapi di sisi lain juga ada orang yang berusaha untuk membuat konten media dengan mungkin dia tutorial, dakwah, dan sebagainya. Nah, itu kembali lagi kepada pandangan kita. Tidak bisa kita melihat satu sisi saja, karena memang
apalagi TikTok ya, banyak penggunanya, banyak, mungkin sudah sampai berapa sekarang penggunanya, saya juga tidak terlalu riset. Contohnya seperti itu. Jadi memang tentang pandangan ini kita harus benar-benar melihat dari berbagai sisi, jangan hanya pada satu sisi saja. Nah, di sini saya punya kutipan dari Lao Tzu. Ia menerangkan tentang sebuah perbedaan, maknanya masih satu jalur dengan sebuah perbedaan pandangan ini ya. Dia mengatakan di bawah langit semua orang dapat melihat keindahan sebagai sesuatu yang indah, hanya karena ada yang jelek. Semua orang mengetahui kebaikan sebagai baik hanya karena ada yang buruk. Oleh karena itu, memiliki dan tidak memiliki itu muncul secara bersamaan. Kesulitan dan kemudahan itu saling melengkapi. Nah, jadi memang perbedaan ini pada dasarnya ada hal yang mungkin saling melengkapi ya. Tidak bisa kita runut itu benar atau tidak bisa kita runut itu salah juga, karena memang kembali lagi ke hal tersebut, benar salahnya itu tergantung bagaimana titik tengah problem tersebut, masalah tersebut. Jika memang titik tengah itu mempunyai nilai yang bermanfaat untuk sosial atau mempunyai nilai yang mungkin bisa menguntungkan untuk sosial, bukan keuntungan pribadi atau keuntungan diri sendiri, mungkin bisa dikatakan itu adalah solusi yang tepat. Tetapi jika memang titik tengah itu tidak pernah ketemu, mungkin kita kembali lagi ke diri kita. Apakah kita yang ego atau orang tersebut yang ego? Jika memang kita yang ego, kita harus pintar-pintar meredam ego tersebut, karena dikhawatirkan memang ego ini bisa menjadi amarah yang sangat mau tidak mau. Mungkin saat kita berdebat, debat kita yang mungkin harus benar ya. Itulah yang dikhawatirkan dari sebuah ego. Apalagi jika orang yang mungkin berdebat dengan kita mempunyai ego juga atau mempunyai kepentingan lain yang memang harus pendapat dia tuh harus yang paling benar. Menurut saya pribadi ya, jika memang perdebatan itu tidak ada akhirnya, tak apa mengalah. Karena mungkin juga seseorang yang mengalah itu belum tentu kalah. Pasti kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Kembali lagi keyakinan jika kita berbicara seperti itu ya. Karena memang ada keyakinan-keyakinan tertentu orang dalam memahami sebuah pandangan juga. Itu juga termasuk sebuah pola dalam semesta ini ya. Nah, kembali lagi pada konsep perbedaan pandangan ini ya. Yang pertama memang kita tuh harus memiliki sebuah tujuan kan. Dan yang kedua kita harus mencari solusi untuk titik tengah. Bagaimana perdebatan ini, diskusi ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena kembali lagi ke tujuan awal. Jika memang tujuan awal A misal, maka kita harus mencari titik tengah yang berhubungan dengan A. Setidaknya mendekati. Dan harus memiliki sebuah konsep yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Jika memang perbedaan pandangan ini hanya untuk mencari kebenaran, menurut saya itu salah besar ya. Karena keadilan sebenarnya itu memang bukan kebenaran untuk perbedaan pandangan ini, tapi bagaimana kita bisa mencari solusi agar perdebatan hasil dari diskusi tersebut bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, maka dari itu banyak hal yang memang harus kita pelajari tentang kebenaran ini ya. Karena memang salah satunya kunci kebenaran itu adalah mungkin sebuah kesadaran. Mungkin kita akan bahas di segmen selanjutnya. Karena kesadaran ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini ya. Kita mungkin akan bahas nanti. Nah, kembali lagi, jadi memang ada argumen yang penting dalam sebuah pandangan ini yang keadilannya itu sebenarnya bukan kebenaran. Jadi keadilan yang sebenarnya mungkin adalah bagaimana titik tengahnya, bagaimana solusinya, bagaimana hasilnya yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Memang saat kita berdebat, jika memang keyakinan kita itu benar, kita tidak perlu memaksa orang untuk bilang bahwa argumen kita lah yang benar, pandangan kita lah yang benar. Tidak, karena orang yang merasa argumennya benar dan diskusi dan hasil pandangannya itu benar, mereka tidak perlu memaksa orang untuk percaya pada kebenarannya, karena memang hal tersebut sudah terlampau benar gitu. Kecuali orang yang memaksa, justru harus dipertanyakan orang yang saat berdebat, dia memaksa banyak orang untuk percaya akan argumennya dia, akan percaya akan pandangannya dia. Bisa jadi dia tidak yakin akan kebenarannya, dalam kata lain dia ragu. Maka kebenaran terjadi itu adalah karena sebuah keyakinan. Apakah kamu yakin akan kebenaran tersebut? Maka jika memang kamu yakin, ya lanjutkan, teruskan. Dan satu lagi, kita harus tetapkan tujuan. Tujuan kita itu adalah perkara pandangan ini kita tidak tumpang tindih, maka harus ada tujuan yang jelas. Karena memang jika kita sudah punya tujuan akan perbedaan pandangan dalam perdebatan ini atau diskusi ini, maka kita hanya menunggu sebuah positioning saja untuk kita bisa menempatkan sebuah argumen kita, sebuah pandangan kita ke hal yang memang dibutuhkan saat itu.
Nah, makanya itu pentingnya tujuan kan. Jadi beberapa hal menurut perbedaan pandangan ini memang sebenarnya kita bisa sebut sebuah hal yang kompleks, tapi kita bisa sebut juga sebuah hal yang luas ya. Karena memang kita ini berada pada siklus dalam kehidupan ini, berada pada circle kita masing-masing. Sedangkan banyak circle yang mungkin kita tidak tahu, tapi kembali lagi kita jangan merasa paling tahu, kita jangan merasa paling benar, karena banyak circle di luar sana yang mungkin kita belum tahu tentang kepastian dan kebenarannya. Sama seperti saat kita mempunyai teman-teman yang kapasitasnya berada di bawah kita dengan wawasan yang sangat minim, maka kita akan disebut sebagai orang yang berwawasan luas, seseorang yang pintar. Tapi saat kita beranjak tempat lain dan kita bertemu dengan orang yang wawasannya lebih luas, ya kita juga dianggap biasa saja kepada orang-orang itu. Nah, makanya satu tempat itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa memang pandangan paling benar ya ada di diri kita. Tidak, karena banyak pandangan-pandangan di luar sana yang mungkin kebenarannya kita sendiri belum tahu, kita sendiri belum memahami akan kebenaran itu. Seiring berjalannya waktu, mungkin jika kita bisa mengkaji, kita bisa lebih memahami, dan kita bisa lebih sadar akan sebuah perdebatan pandangan ini, perbedaan pandangan ini, mungkin kita akan bisa lebih bijak dalam menyikapi segala hal, dan kita bisa berpikiran luas dalam menilai, dalam berpandangan, tidak hanya sekedar menjudge dan tidak hanya sekedar berbicara tanpa ada dasarnya. Saya memiliki kutipan yang agak mendalam ini, dan mungkin ini sudah masuk ke filsafat ya. Saya tidak akan membahas sebuah filsafat, namun memang perjalanan kita kurang lebih adalah sebuah pemikiran yang mungkin bisa disebut filsafat, mungkin juga bisa disebut dengan kajian juga ya. Karena kapasitas saya sebagai seorang filsafat itu masih belum cukup, masih belum pantas. Jadi lagi-lagi saya ingin belajar tentang hal itu. Kita semua harus belajar ya. Kita harus paham. Lagi-lagi kita harus berpikir kritis guna menjalani kehidupan ini, agar kita bisa menyesuaikan apa situasi dan kondisi, serta kita bisa melihat realita apa yang sedang terjadi, sehingga kita tidak salah kaprah dalam berperilaku. Jadi kutipannya seperti ini: ada dan tidak ada saling mengadakan, kesulitan dan kemudahan saling melengkapi, panjang dan pendek saling mendefinisikan, tinggi dan rendah saling bertentangan, sebelum dan sesudah itu saling mengikuti. Nah, memang maknanya sangat dalam ya. Jadi kutipan tersebut saya dapat dari Dr. Fahrudin Faiz. Beliau adalah seorang yang mungkin mempunyai kajian yang hebat dalam sebuah filsafat ya. Entah itu filsafat Islam, agama Barat, beliau mahir dalam hal itu, dan itu adalah bidang beliau. Memang ada konteks tertentu dalam kutipan tersebut ya. Karena memang semuanya diciptakan tuh saling melengkapi. Karena bahkan perbedaan pandangan ini mungkin bisa kita sebut sebagai sebuah pemanis pada dunia ini. Mungkin kita bisa saling melengkapi karena adanya perbedaan pandangan itu. Bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berperilaku pada dunia ini. Nah, salah satunya mungkin seperti ada siang, ada malam, ada pria, ada wanita, ada baik, ada buruk, ada jelek, ada tampan, ada manis, ada pahit. Nah, mereka akan saling melengkapi. Mungkin kita harus belajar juga dari hal tersebut ya, dari kajian saling melengkapi ini. Nah, makanya jangan kalian menitik beratkan bahwa perbedaan pandangan itu adalah hal yang rumit, hal yang sulit, dan hal yang sangat jelimet lah kalau bahasa Jawanya. Karena di antara siang dan malam pun ada sebuah hal yang saling melengkapi. Seperti halnya tidak ada siang jika tidak ada malam, tidak ada tampan jika tidak ada jelek, tidak ada manis jika tidak ada pahit. Semuanya ini saling melengkapi. Jadi kita juga harus berpikir bahwa perbedaan pandangan ini bukan untuk saling membenarkan, bukan untuk saling merasa paling benar atau merasa paling tahu atau merasa pendapatnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tidak. Justru dengan adanya perbedaan pandangan ini kita harus bisa saling untuk melengkapi. Bagaimana ada solusi, bagaimana ada namanya ada menang pasti ada mengalah. Bisa jadi kita adalah pemenang dalam sebuah perdebatan, tapi tidak menutup kemungkinan juga argumen kita itu salah dan membuat hal itu adalah sebuah kekalahan untuk kita. Maka hal tersebut bisa kita kaji lagi. Mungkin selain kita kaji, yang lebih penting adalah kita bisa mengimplementasikan kepada kehidupan nyata. Dan yang terpenting lagi, kita harus bisa bermanfaat untuk sebanyak orang. Itulah hal yang paling penting pada kehidupan ini ya. Kita harus semua argumen yang kita miliki, semua pandangan yang kita miliki,
Jika memang tidak ada manfaatnya untuk orang lain, buat apa? Itu hanya kita koleksi sendiri dan tidak berdampak juga untuk kita. Itu sangat disayangkan. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, jadi itulah pembahasan kita di pola episode 1 itu ya. Mungkin pembahasan ini untuk beberapa orang sulit dimengerti atau sulit dicerna. Tetapi menurut saya ini adalah hal paling dasar yang bisa saya jelaskan di video kali ini, segmen kali ini. Karena sejatinya ada hal yang lebih berat untuk dijelaskan dan saya belum memiliki kapasitas tersebut. Mungkin semakin kita belajar, mungkin kita harus bisa naik level ya, untuk bisa memahami hal-hal yang lebih tinggi lagi, hal-hal yang lebih jelas lagi, hal-hal yang mungkin lebih masalah-masalah yang lebih rumit, mungkin kita akan bisa telaah kembali gitu. Jadi untuk pembahasan kali ini mungkin hanya sampai situ saja dulu, dan di pembahasan kita selanjutnya di episode 2, pola episode 2, mungkin kita akan membahas sebuah kesadaran. Bagaimana tentang pentingnya sebuah kesadaran dalam kehidupan ini ya, dalam kita menjalani kehidupan ini. Stay tune terus di Pola Semesta, jangan lupa like, subscribe, and share jika memang ini bermanfaat untuk kalian. Dan semoga apa yang saya bicarakan ini bisa kalian ambil hikmahnya, bisa kalian jadikan pedoman agar bermanfaat untuk banyak orang. Dan semoga kajian ini juga bisa bermanfaat untuk saya sendiri, bahkan untuk teman-teman juga, dimanapun teman-teman berada yang menyimak video ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.